Perkenalkan, nama saya Kundalini Ardiningsih, nomor absen 17 dari SMA Negeri 51 Jakarta. Kali ini saya akan menjelaskan peran Indonesia dalam perdamaian dunia melalui hubungan internasional. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa sih hubungan internasional itu. Hubungan internasional adalah suatu hubungan yang dibangun oleh negara lain untuk memenuhi kebutuhan negara tersebut. Hubungan internasional memiliki 3 konsep, yaitu yang pertama adalah politik luar negeri. Politik luar negeri adalah cara suatu negara mengadakan hubungan dengan negara lain. Yang kedua adalah hubungan politik luar negeri, yaitu hubungan yang dijalankan oleh suatu negara dengan semua pihak yang tidak tunduk dengan kedaulatan negara tersebut. Yang ketiga ada politik internasional, yaitu proses interaksi antara suatu negara dengan organisasi internasional. Lalu ada pentingnya hubungan internasional bagi Indonesia. Kenapa hubungan internasional itu penting bagi Indonesia? Karena dengan banyaknya jumlah penduduk Indonesia tidak mampu memenuhi kebutuhan negara ini dengan sendirinya. Maka dari itu Indonesia perlu hubungan internasional dengan negara lain untuk memenuhi kebutuhan negara Indonesia itu sendiri. Ada faktor internal dan eksternalnya. Yang pertama faktor internal, yaitu adanya kekhawatiran terancamnya kelangsungan hidup kesananya, baik melalui kudeta maupun intervensi dari negara lain. Lalu ada faktor eksternalnya, yaitu ketentuan hukum alam yang tidak dapat dipungkiri bahwa suatu negara tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan dari negara lain. Lalu ada politik luar negeri Indonesia dalam menjalin hubungan internasional. Indonesia bekerja sama dengan negara lain dengan melalui organisasi-organisasi. Yang pertama itu pada tahun 1950 Indonesia masuk ke dalam organisasi internasional, yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Yang kedua yaitu Indonesia memprakarsai penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika atau KAA pada tahun 1955 yang diadakan di Bandung. Yang ketiga yaitu keaktifan Indonesia dalam gerakan non-blok, yang artinya Indonesia tidak memihak pada 2 blok, yaitu blok barat ataupun blok timur. Yang keempat yaitu Indonesia menjadi salah satu pendiri ASEAN, yaitu perkumpulan negara di Asia Tenggara yang terdiri dari Vietnam, Kamboja, Singapura, dan lain-lainnya. Lalu Indonesia ikut serta dalam setiap pesta olahraga seperti SEA Games, Asia Games, Olimpiade, dan sebagainya. Yang terakhir, Indonesia juga aktif dalam beberapa organisasi seperti Organisasi Konferensi Islam, yaitu OKI, Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak atau OPEC, dan Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik atau APEC. Berikut ini adalah video di mana Indonesia bekerja sama dengan India. Indonesia menggelar sejumlah pertemuan bilateral dengan beberapa negara di sela-sela ASEAN Economic Ministers Meetings ke-51 di Bangkok, Thailand. Selain kerjasama bilateral, pertemuan juga membahas kelanjutan kerjasama ekonomi negara dalam kerangka Perjanjian Kerjasama Multilateral atau RCEP. Dalam pertemuan bilateral dengan India, Indonesia menekankan pentingnya kelanjutan hubungan ekonomi dua negara yang sudah terjalin baik. Indonesia juga membuka peluang perluasan perdagangan dengan India untuk sejumlah komoditi. Di satu sisi, sebagai country coordinator, Indonesia juga berperan melobi India dalam proses perundingan RCEP, di mana India meminta adanya pelindungan akses pasar terhadap exposure produk dari Tiongkok. India mengangkat bahwa kami untuk market access, untuk goods-nya, mereka bilang saya tahan karena servicesnya mereka harus dapatkan. Sebab disitulah kelebihan kami. Sedangkan di sini kalau kita buka ini maka itu akan menjadi soal. Nah ini antara lain di luar berbagai hal-hal teknis yang muncul, seperti dia mengangkat masalah circumvention. Circumvention adalah barang itu hanya lewat negara tertentu saja, kemudian dia supaya dapatkan bea masuk 0% dan itu merugikan India.
Dirjen Perundingan Perdagangan Internasional yang juga Ketua Komite Negosiasi RCEP, Imam Pambagio menambahkan, proses perundingan dengan India dan beberapa negara memang masih menyisakan persoalan. Salah satunya karena beberapa negara seperti India tidak memiliki basis perjanjian kerjasama perdagangan atau FTA dengan mitranya di luar ASEAN. Jadi dalam pertemuan khususnya bilateral tadi ASEAN dengan India, kita sepakat ayo kita kerjasama untuk mengadres concern kita, tetapi juga pada saat yang bersamaan menjamin bahwa perjanjian ini bukan perjanjian esek-esek, gitu ya. Jadi bagaimana caranya untuk mengatasi kekhawatiran kita kalau ada import yang membludak dan macam-macam, kita bicara rules-nya. Jadi ada rules of origin yang masih dibahas, ada product specific rules yang juga masih dibahas. Ini maju tapi ya sebentar ini sangat pelan sih majunya. Dengan populasi 1,3 miliar penduduk, India memang menjadi pasar kedua terbesar setelah Tiongkok. Namun, India mengalami defisit cukup lebar dengan Tiongkok yang mencapai lebih dari 83 miliar dolar per tahun. Perluasan liberalisasi perdagangan menimbulkan kekhawatiran akan semakin melebarnya defisit perdagangan India dengan Tiongkok. Dari Bangkok, Thailand, Imam Budi Mulyana, Metro TV. Ya, semoga Anda bisa memahami materi yang saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.